Cara keji Belanda menyingkirkan Teungku Cik di Tiro. Teku Cik di Tiro, terlahir dengan nama Muhammad Saman pada 1836 di Cumbok Lamlo, Tiro, daerah Pidi, Aceh. Ayahnya bernama Syekh Abdullah, guru agama di Garot, dekat Sigli. Ibunya, Siti Aisyah, adalah adik dari Teungku Cik Dayahkat, ulama terkenal di Tiro. Saman menjalani masa kecilnya di dua tempat, di Garot dan di Tiro, di mana ia bergaul dengan para santri yang ketat dalam beragama. Pelajaran agama mula-mula didapat dari ayahnya dan kemudian dari pamannya. Ibunya mengajarinya menulis huruf Arab. Perhatiannya cukup besar terhadap buku-buku tasawuf karangan Imam Ghazali. Ketika ia menunaikan ibadah haji di Mekah, ia memperdalam lagi ilmu agamanya dengan berguru pada pimpinan-pimpinan Islam yang ada di sana, sehingga ia mulai memahami perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme, dan sepulangnya dari Makkah, mulailah ia melakukan perang Sabil. Satu persatu benteng Belanda dapat direbut. Begitu pula wilayah-wilayah yang selama ini diduduki Belanda jatuh ke tangan pasukannya. Pada bulan Mei tahun 1881, pasukan Muhammad Saman dapat merebut benteng Belanda Lambaro, Anouk Galong dan lain-lain. Belanda yang terjepit di Banda Aceh akhirnya menggunakan strategi benteng stelsel, dengan membuat benteng berkeliling. Merasa ilmu agamanya masih kurang, kembali ia berguru pada Teungku Cik Dian di Ailebeu, Teungku Abdullah Dayah Maunasah Biang dan Teungku Cik di Tanjung Bungong. Terakhir ia belajar pada Teungku Cik di Lamkrak. Pulang dari Lamkrak, ia membantu pamannya mengajar di Tiro. Karena pengetahuannya luas, Teungku Cik Dayahkat, pamannya, mengharapkan agar Saman kelak menggantikannya sebagai guru agama sesuai dengan tradisi keluarga ulama Tiro. Sesudah mengajar beberapa waktu lamanya, Saman berniat menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat, terlebih dulu dikunjunginya guru-gurunya, yang terakhir dikunjunginya ialah Teungku Cik di Lamkrak, yang ternyata sudah meninggal dunia. Di Lamkrak para santri hanya belajar siang hari, pada malam hari mereka turut bergerilya menyerang pos-pos tentara Belanda. Demikianlah suasana Perang Aceh melawan penindasan Belanda. Mau tak mau Saman ikut menyertai mereka. Cukup lama ia tinggal di Lamkrak hingga hampir saja niat untuk haji dibatalkannya. Pada waktu itu Perang Aceh Belanda sedang memasuki masa suram bagi rakyat Aceh. Daerah Aceh besar seluruhnya sudah jatuh di tangan Belanda. Pejuang-pejuang Aceh banyak yang bersembunyi di daerah pedalaman, dan tetap melakukan serangan kecil-kecilan yang kurang terorganisasi. Perang Aceh Belanda meletus pada tahun 1873. Latar belakangnya ialah keinginan Belanda untuk menguasai daerah Aceh. Walaupun pasukan Aceh berhasil menggagalkan pasukan ekspedisi pertama dan menewaskan Jenderal Mayor Kohier, namun mereka tidak mampu menghalau ekspedisi yang kedua. Istana jatuh ke tangan Belanda. Sultan yang sudah menyingkir akhirnya tewas di perjalanan akibat kolera. Kedudukannya digantikan oleh putranya yang masih kecil, yang selanjutnya menyingkir ke Keumala Dalam, jauh di daerah pedalaman. Pemimpin-pemimpin Aceh yang terkenal berani, menghentikan kegiatannya. Panglima Polim tidak bersedia ditemui siapapun. Ia kecewa karena perpecahan di dalam kalangan Aceh. Ada pula pemimpin yang memihak Belanda. Serangan gerilya yang dilancarkan oleh pejuang seperti para santri di Lamkrak tidak banyak hasilnya. Sebaliknya justru menyengsarakan rakyat. Bila malamnya pos Belanda diserang, maka besoknya Belanda membakar kampung yang ada di sekitarnya. Saman mulai berpikir tentang perlunya disusun sebuah strategi untuk mempersatukan semua golongan, menghilangkan perbedaan faham dan curiga-mencurigai. Dari Tiro datang pesan dari pamannya agar segera pulang. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, ia pun berangkat ke Mekah. Kesempatan berkunjung ke Tanah Suci dimanfaatkannya untuk menambah ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya mencari cara untuk mengusir penjajah. Pulang dari Mekah, perhatian Saman tidak sepenuhnya tertumpah kepada tugas mengajar di pesantren. Pikirannya sewaktu bergerilya di Lamkrak ini muncul kembali. Ia mengetahui pula bahwa perlawanan rakyat semakin menurun. Pada suatu hari beberapa orang utusan dari Gunung Biram tiba di Tiro. Mereka mengharapkan agar salah seorang ulama Tiro bersedia mengobarkan kembali semangat perang melawan Belanda yang disetujuinya, sementara Teungku Cik Dayahkat sudah tua dan karena itu ia tak mungkin melakukan tugas tersebut. Niatnya itu mendapat persetujuan dan restu pamannya. Ketika itu Muhammad Saman berusia 44 tahun, berbadan gemuk dan sedikit rabun. Rakyat yang menyaksikan kemampuannya sama sekali tidak diindahkannya. Dengan ditemani beberapa orang ia pun berangkat ke Gunung Biram dengan menggadaikan sawahnya. Kepada anggota rombongan dan juga kepada utusan Gunung Biram ia minta agar kepergiannya dirahasiakan. Tindakan pertama yang dilakukannya ialah menghubungi beberapa orang tokoh yang dianggapnya mampu untuk membantu perjuangannya.
Berkat bantuan Tuanku Mahmud, keluarga Sultan Aceh, ia berhasil menghubungi Panglima Polim. Tokoh yang awalnya putus asa ini akhirnya bersedia membantu. Ia berjanji akan memerintahkan para ule balang agar membantu perjuangan, atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi rencana Saman. Selain itu dihubunginya pula tokoh lain yang menjanjikan bantuan keuangan. Tindak selanjutnya ialah mengumpulkan pejuang-pejuang yang masih ada dan membentuk angkatan perang Sabil, yang akan digunakan untuk memerangi kaum kafir. Di sekeliling Mereu didirikan benteng-benteng pertahanan. Senjata-senjata dikumpulkan dan diangkat kepala-kepala pasukan. Saman pun mengundang Syekh Pantehulu untuk membantunya. Syekh ini terkenal pandai membacakan syair karangannya sendiri yang berjudul Hikayat Perang Sabil. Isinya, anjuran agar rakyat berjihad melawan kaum kafir. Pengaruh syair itu cukup besar dan mampu menggerakkan semangat rakyat. Pada bulan April 1881, di Banda Aceh dilangsungkan serah terima pimpinan penguasa Belanda dari Van der Heyden, yang terkenal bertangan besi, kepada Pruis van der Hoven, yang ingin menyelesaikan masalah Aceh secara damai. Sultan dibujuk agar mau menjadi raja di bawah perlindungan Belanda. Namun rencana itu ditentang militer, sementara pemerintah pusat di Batavia tidak bersedia menambah biaya perang. Dalam laporan Pruis van der Hoven tanggal 10 Mei 1881, dilaporkan keadaan Aceh cukup tenang, membuktikan Belanda tidak mengetahui sama sekali persiapan di sekitar Mereu. Dalam bulan itu pula benteng Belanda di Indrapuri direbut oleh Angkatan Perang Sabil. Belanda terkejut, sedang anak buah Syekh Saman tambah bersemangat. Sesudah merebut Indrapuri, mereka melanjutkan serangan ke Samahani yang berhasil mereka kuasai pada akhir tahun 1881. Sesudah itu menyusul benteng Anouk Galong. Dengan jatuhnya benteng ini, berarti Belanda sudah jauh mundur ke tengah Aceh besar. Syekh Saman merencanakan hingga akhir tahun 1883 Belanda sudah terusir dari Aceh. Rencana itu memang tidak tercapai, tapi dalam tahun 1883 itu sebagian besar daerah Sagi 22 dan Sagi 25 dapat dibersihkan dari pasukan Belanda, sehingga jalan ke Uleleh terbuka. Belanda mundur dari Anouk Galong ke Lambaro, dari Sagi 27 mundur ke Lamyong dan dari Sagi 25 mundur ke Keutapang. Karena kemajuan itu, maka Belanda membuat garis batas untuk menahan serangan rakyat. Garis konsentrasi yang terbentang dari Kutapahama hingga ke Utapang II diperkuat sedemikian rupa hingga barisan Sabil tidak sanggup menembusnya. Kekuatan Angkatan Perang Sabil telah menjadi kekuatan yang nyata dan yang harus diperhitungkan Belanda dengan sungguh-sungguh. Sementara itu Haji Saman merubah siasatnya dengan maksud menyerang langsung Banda Aceh. Pada tanggal 12 Juni 1882 pasukan rakyat dipecah menjadi 3 bagian dan digerakkan ke Ulehleh, ke Lok Nha dan di Lamtong. Dari 3 jurusan itulah Banda Aceh akan diserang, tetapi Belanda mengetahui rencana itu. Mereka lalu mengerahkan kekuatan besar untuk menghadang barisan rakyat. Pertempuran sengit berkobar dan Haji Saman terkepung di Gletarom. Waktu pasukan Mayor H. Umpol mau menjebaknya, Haji Saman dan pasukannya telah berhasil melarikan diri ke Krueng Pinang. Pasukan Belanda lalu menyerang Pulau Breuh, namun mengalami kekalahan. Seluruh pasukan dan komandannya tewas. Kemudian dikirim bantuan di bawah komando Kapten Segov, tetapi barisan Haji Saman sudah meninggalkan pulau itu. Serangannya atas Kutaraja tidak berhasil. Karena kewalahan, maka Belanda merubah siasat dengan memecah belah dan menghasut. Teku Aris diangkat menjadi panglima perang untuk menghadapi Teung Kucik di Tiro, tetapi usaha itu tidak berhasil sama sekali. Sultan pun dihasut. Kepada Sultan dikatakan bahwa ia tidak berkuasa lagi. Teung Kucik di Tirolah yang menguasai rakyat. Sultan termakan oleh hasutan itu dan pada April 1884 ia mengeluarkan maklumat bahwa ia masih Sultan yang berkuasa. Pada Agustus 1884 Haji Saman menanggapi bahwa ia tidak bermaksud mengambil alih kekuasaan, ia hanya berjuang mempertahankan agama Islam dan mengusir Belanda. Pesan itu pun sampai kepada Sultan, hingga Sultan Daud Syah akhirnya menyadarinya. Pada tahun 1885 Cik di Tiro mencatat kemenangan dengan berhasil merebut benteng Anouk Galong. Benteng di Lambaro yang jaraknya hanya 8 km. Dari Banda Aceh diserang pula, namun tidak berhasil. Tentara Belanda mundur ke benteng-bentengnya dan tak berani keluar. Banda Aceh dipertahankan dengan sistem benteng berbenteng, yaitu membangun benteng berlapis-lapis. Untuk merebut Banda Aceh, maka pasukan Sabil harus merebut beberapa benteng terluar. Haji Saman lalu mengatur siasat lain. Jalan-jalan ke Banda Aceh ditutup. Rakyat dilarang mengirim makanan ke kota. Di samping itu disusupkan pasukan berani mati sehingga di dalam kota terjadi beberapa kali pembantaian prajurit Belanda.
Pada bulan Desember 1885 pasukan Cik Ditiro mendarat lagi di Pulau Breuh dan Kuala Cangkul untuk menyerang Banda Aceh. Namun kali ini pun gagal lagi. Pada tahun 1887 Syekh Saman terpaksa meninggalkan medan perjuangan dan pulang ke Tiro karena paman sekaligus gurunya, Teungku Cik Dayahkat, pulang ke Rahmatullah. Ia berziarah ke makamnya dan kemudian kembali ke garis depan pertempuran. Dengan meninggalnya pamannya itu, Haji Saman berhak sepenuhnya menyandang gelar Teungku Cik di Tiro. Tampaknya Belanda tak mungkin mematahkan perlawanan Cik di Tiro dengan kekuatan senjata. Pahlawan Aceh ini hanya mau berdamai bila mana semua orang Belanda masuk Islam. Persyaratan itu dimanfaatkan pula oleh Belanda. Beberapa orang Belanda menghadap Teungku Cik di Tiro untuk menyatakan bersedia masuk Islam, tetapi sebenarnya mereka itu semata-mata datang untuk memata-matai keadaan kekuatan angkatan perang Sabil. Teungku Cik di Tiro menjadi marah setelah mengetahui siasat licik itu. Di puncak kemarahannya ia berkata, "Saya mau membunuh semua orang Belanda yang ada di negeri ini." Mendengar ancaman itu Belanda ciut. Dengan segala daya upaya mereka mengadakan pendekatan sambil mengurung diri dalam benteng-bentengnya. Sementara itu, pada tahun 1884 Belanda mengirim Dr. Snoek Hurgronje ke Mekah dengan menyamar sebagai dokter mata dan tukang potret bernama Abdul Ghafur. Tugasnya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang orang Aceh dan juga mencari celah untuk bisa melemahkan perjuangan rakyat Aceh. Sepulangnya dari Mekah, pada tahun 1885, Snoek diangkat menjadi penasehat pemerintahan Hindia Belanda. Penyamarannya itu menghasilkan 3 buah buku yang dipakai Belanda sebagai pedoman menghadapi orang Aceh, yaitu 1. Het Mekaans CVS, 2. De Adjehers, 3. Nederland en de Islam. Dengan segala macam cara Belanda mengadakan pendekatan, sebab orang-orang Aceh tidak dapat dikalahkan dengan perang. Sultan didekatinya untuk mempengaruhi Teungku Cik di Tiro, namun Panglima Sabil itu tetap tidak bersedia. Damai berarti kalah, ucap Teungku Cik di Tiro kukuh. Belanda lalu mencari muslihat licik. Kebetulan Kepala Sagi 22, Panglima Poli Muda Kuala, sudah berusia lanjut. Anaknya yang tinggal dengan Sultan dijanjikan Belanda akan dijadikan penggantinya asal dia dapat membunuh Teungku Cik di Tiro. Waktu Teungku Cik di Tiro datang ke benteng Tui Sui Lemeng, ia dijamu oleh Nyak Ubid, seorang wanita yang diperalat putra Panglima Polim. Nyak Ubid menghidangkan kepada Teungku makanan yang sudah dicampur racun. Setelah memakan hidangan itu, Teungku Cik di Tiro merasa sakit. Ia dibawa ke benteng Anok Galong, namun tidak tertolong. Teungku Cik di Tiro wafat pada bulan Januari 1891. Tidak lama kemudian Panglima Polim pun meninggal dunia. Dengan wafatnya 2 orang pemimpin yang kuat itu, Aceh menjadi lemah. Perjuangan Aceh padam sementara waktu hingga tampilnya Teku Umar di medan perjuangan dengan sama-sama gigihnya. Namun berbeda caranya, Teungku Cik di Tiro pada hakikatnya tidak terkalahkan oleh Belanda. Wafatnya disebabkan cara yang licik dan keji. Perjuangan dan jasa-jasanya tercatat dalam sejarah sepanjang masa. Pemerintah RI menghargainya dan berdasarkan SK Presiden RI nomor 87 TK tahun 1973 tanggal 6 November 1973, Teku Cik di Tiro dianugerahi gelar pahlawan perjuangan kemerdekaan.